Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana RJP dengan berbagai kondisi. Kita mulai RJP-nya itu adalah pada kondisi ibu hamil ya. Resusitasi jantung paru pada ibu hamil. Nah, ini adalah langkah-langkah tindakan resusitasi jantung paru pada saat kondisi kehamilan. Secara prinsip itu hampir sama seperti kita mau melakukan tindakan RJP pada kondisi normal. Yang pertama, kalau kita menemukan seorang ibu tidak sadarkan diri dengan kondisi hamil, yang pertama kita lakukan selalu kita awali dengan 3A dulu, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Setelah 3A baru kita cek ya kesadaran pasien dengan cara kita menepuk pada bagian bahu. Ya. Kalau pasiennya sadar ya kita lebih ke arah observasi. Tapi kalau pasiennya tidak sadar, langsung kita lakukan call for help, minta bantuan tenaga kesehatan lainnya. Kalau misalnya di UGD, minta bantuan ke teman-temannya, berarti kita lakukan aktifkan code dulu. Kalau misalnya di pre-hospital, berarti kita nelpon ke rumah sakit terdekat untuk segera dikirim ambulan. Jadi ingat ya, pada saat kita melakukan tindakan RJP, berbagai kondisi apapun, ya dalam kondisi apapun, kita tidak bisa melakukan tindakannya sendiri. Selalu sebelum kita lakukan tindakan lebih lanjut, lakukan dulu call for help, minta bantuan dulu. Ini adalah langkah khusus RJP buat ibu hamil. Jadi perbedaannya RJP pada ibu hamil itu, si ibu hamil itu ada resiko tertekan vena cava. Jadi sebaiknya kalau kita melakukan RJP pada ibu hamil, terutama kehamilan lebih dari 20 minggu, sebaiknya posisinya miring. Nah, lihat ini. Jadi ini ibu hamil, dia terdeteksi, dia mengalami henti nadi. Henti nadi pasti diikuti dengan henti napas, sehingga harus dilakukan tindakan RJP ya. Nah, kalau ada alatnya, berarti kita lakukan tindakan RJP-nya seperti ini. Kalau misalnya posisinya supin, terbaring, kan kita biasa penolong itu selalu berada di sebelah kanan korban ya. Nah, kalau misalnya ininya tidak ada papan miring seperti ini, kita beradanya di posisi sesuai yang biasanya kita berada di kanan korban. Tetapi nanti kita melakukan tindakannya tidak bisa sendiri. Ada satu orang yang bertugas untuk mendorong uterus ke sebelah bagian kiri. Satu orang melakukan tindakan RJP, satu orang lagi mendorong uterus ke sebelah kiri. Baru kita bisa melakukan tindakan RJP ya, seperti ini. Jadi kumpulkan dulu si uterus, kemudian dorong ke sebelah kiri supaya si uterus tersebut tidak menekan vena cava anterior. Resusitasi maternal atau resusitasi pada ibu hamil. Fokus resusitasi berbeda dengan resusitasi umum ya. Fokusnya, jadi setelah usia kehamilan 24 minggu, tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Sebenarnya beberapa sumber ada yang mengatakan di atas 20 minggu, ada yang mengatakan tindakan RJP seperti ini kalau kehamilannya di atas 24 minggu. Ada juga yang mengatakan di atas 26 minggu. Lebih amannya pada saat kita melakukan tindakan RJP pada ibu hamil yang lebih dari 20 minggu, sebaiknya posisi RJP-nya adalah posisi miring ya, supaya tidak menekan vena cava superior. Dan tindakan RJP-nya bukan hanya fokus pada ibu, tapi kita juga fokus untuk menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan si ibu ya. Jadi selama usia kehamilan lebih dari 20 minggu lah ya, ini akan cenderung terjadi sindrom aorta cava. Nah, ini dampak dari kompresi vena cava, bisa berdampak pada ibu hamilnya, bisa berdampak pada janinnya. Kalau pada ibu hamilnya mengalami maternal hipotensi dan sinkop, ya. Kalau pada janinnya akan mengakibatkan fetal bradycardia ya. Jadi hati-hati, jangan sampai perlakuannya sama posisi pada saat kita melakukan tindakan RJP. Kalau perlakuannya sama, ini resikonya bisa mengakibatkan kompresi pada vena cava. Resusitasi maternal atau resusitasi pada ibu hamil ini dilakukan bila mengalami henti jantung ya. Nah, ini akan mengakibatkan hilangnya tonus vaskuler, penurunan
ini ya ke jantung bagian kanan. Kemudian kompresi jantung eksternal dapat tidak efektif karena isi jantung yang kosong. Jadi sebaiknya pasien diposisikan miring ke kiri dengan sudut 30 derajat. Nah, ini namanya papan alasnya adalah human wedge ya. Jadi ini dirancang seperti ini. Nah, supaya tidak keras ke sininya, ini bisa dialasi dengan bantal. Tapi untuk yang dadanya, untuk bagian bawah dadanya itu harus keras dan datar. Jadi harus papan pada saat kita melakukan tindakan RJP. Ini ada video ilustrasi yang bisa sebagai panduan lah untuk supaya kalian terbayang bagaimana tindakan RJP pada ibu hamil. Tapi video ini menceritakan tindakan RJP-nya pada saat prahospital, bukan in hospital. Silakan disimak. Ini kasusnya, dia sedang hamil lebih dari 20 minggu, pernah memiliki penyakit jantung. Dan tindakan awal sama seperti kita RJP pada umumnya, 3A, aman diri, aman bimbingan, aman pasien. Kalau sudah 3A, kita cek kita pada bagian kemudian pasien tidak sadar, kita lakukan call for help, panggil ambulan ya. Nah, kalau sudah panggil ambulan, kita cek nadi barengan dengan cek nafas selama kurang dari 10 detik. Nah, satu orang dia mendorong uterus ke sebelah bagian kiri ya. Kalau pada saat kita cek nadi tidak teraba, napas pasti tidak ada. Lakukan tindakan kompresi. Ya, jadi tindakannya seperti tadi ya. Jadi kita lakukan ini dulu, 3A dulu. Setelah 3A, kita cek respon. Kalau dicek respon tingkat kesadaran, ternyata pasiennya tidak sadar. Nah, kita lakukan call for help. Sudah call for help, kita cek nadi sambil cek napas. Nadi, napas tidak ada, berarti lakukan tindakan RJP ya. Itu untuk alur tindakan. Cuman yang membedakan pada ibu hamil, di sini tidak ada alat yang papan miring. Jadi satu penolong dia akan mendorong uterus ke bagian sebelah kiri. Satu penolong lagi cek nadi, nadinya tidak ada, berarti lakukan tindakan RJP. Tindakan RJP pada ibu hamil ya. Nah, ini adalah bagaimana kompresinya. Orang menekan ke bagian kiri uterusnya, satu orang melakukan tindakan RJP. Sama ya, perbandingan kompresinya adalah 30:2. Nah, karena ini adalah prahospital, tidak ada alat untuk pemberian ventilasi. Sekarang ventilasi tidak boleh dengan muat lagi. Ventilasinya harus dengan BPM, bag mas atau ambu bag ya. Nah, kalau misalnya di prahospital tidak ada alat ventilasi, berarti pada saat kita kan 32, nasi 2 tersebut hanya dengan membuka saja jalan nafas. 30 kompresi, pada saat 2 itu buka jalan nafasnya, kemudian kita kompresi lagi sampai bantuan lanjutan datang ya. Itu untuk alur tindakan RJP pada ibu hamil. Ini ya, jadi pada usia kehamilan lebih dari 2 minggu, posisi RJP-nya adalah miring ke kiri. Dengan kemiringannya derajatnya adalah 15-30 derajat. Penekanan dadanya masih tetap di bagian pertengahan sternum, kecepatannya 100-120 kali. Pada saat kita kompresi, kedalamannya adalah 5 cm. Sama seperti kita lakukan RJP pada kondisi yang normal. Nah, ini misalnya bantuan lanjutannya datang, ambulan datang, apa yang harus kita lakukan? Misalnya nadi sama si napasnya sudah adekuat, kita berikan napas tambahan dengan pemberian oksigen, kemudian kita juga pasang infus untuk pemberian cairan intravena. Kemudian kita observasi bagaimana responnya ya.
Nah, setelah ibu stabil, evaluasi ya kemungkinan hilangnya penyebab kesadaran ibu. Bisa diakibatkan oleh perdarahan hebat, penyakit tromboembolik, penyakit jantung, sepsis, keracunan obat, contohnya adalah magnesium sulfat, ataupun anestesi lokal, eklamsi, paling banyak ya, pendarahan intrakranial, anafilaktik, gangguan metabolik elektrolit, misalnya hipoglikemia, hipoksia karena gangguan jalan nafas ataupun penyakit paru. Ya, ini adalah hal yang bisa mengakibatkan terjadinya henti nadi dan henti nadi pada ibu hamil. Nah, setelah lanjutannya ya, setelah misalnya di RJP sudah, nadinya sudah ada, napasnya sudah ada, cuman misalnya pasiennya masih tetap sesak, berarti kita berikan oksigen. Kita juga lakukan pemberian terapi cairan pasang infus ya. Nah, pasiennya sudah lumayan stabil, lanjut kita lakukan dengan pemeriksaan lanjutan yaitu meriksa USG abdomennya, karena untuk melihat adakah perdarahan intraabdomen yang tersembunyi ya. Nah, atasi penyebab penurunan kesadaran kalau misalnya berdasarkan hasil kajian pemeriksaan kita secara menyeluruh ternyata misalnya dari eklamsi atau penyakit jantung, misalnya tadi pasien dirujuknya hanya ke puskesmas, fasilitasnya terbatas atau rumah sakit tipe kecil ya, tipe C misalnya. Ini alatnya terbatas untuk penata laksanaan pada pasien. Sebaiknya secepatnya pasiennya untuk dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Itu ya untuk resusitasi jantung paru pada ibu hamil. Sekarang yang akan ibu bahas itu adalah resusitasi jantung paru pada anak. Secara prinsip juga hampir sama seperti kayak kita melakukan tindakan RJP pada orang dewasa secara algoritmanya. Jadi kalau secara algoritma kita menemukan korban ternyata dia itu tidak sadar, yang kita lakukan adalah lakukan dulu 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Bentar ya Ibu, cas dulu. Nah, kalau sudah 3A dilakukan, nah kemudian kita cek kesadarannya, pasiennya sadar atau tidak. Kalau pasiennya tidak sadar, berarti kita lakukan call for help. Kalau pasiennya ternyata pada saat cek kesadaran ternyata pasiennya sadar, observasi dan perawatan lanjut ya. Nah, ini kita bahas yang tidak sadar. Kalau periksa ternyata tidak sadar, kita tepuk-tepuk pada bagian bahunya, ternyata pasiennya tidak berespon, kita call for help, minta bantuan. Kalau di rumah sakit aktifkan code blue, kalau di luar rumah sakit atau pre-hospital berarti panggil pihak rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans ya. Kemudian cek nadi bareng dengan cek napas ya. Kita hitung 1.000, 2.000 sambil kita lihat napasnya gasping atau tidak. Kalau nadinya ada, napasnya gasping, yang kita lakukan adalah rescue breathing, berikan napas tambahan. Itu kalau ada alat BPM-nya. Kalau tidak ada, berarti hanya kita buka jalan napas saja. Pada saat cek nadi, ternyata nadinya tidak ada. Kalau nadi tidak ada, jangan terus-terusan kita memastikan napas ada atau tidak. Biasanya kalau nadi tidak ada, napas juga tidak ada. Ya. Nah, secepatnya kita lakukan kompresi sebanyak 30:2 ya. Dan 30 kompresi, 2 adalah ventilasi. Nah, untuk kompresinya sifatnya adalah cepat, kuat, dan tepat ya. Nah, untuk 2 itu adalah pemberian ventilasi. Sebelum kita pemberian ventilasi, buka dulu jalan napas, kemudian berikan ventilasi dengan amubeg atau BPM sebanyak 2 kali. Kalau pasiennya ternyata kalau ini prahospital sampai ada timbul respon spontan sirkulasi, misalnya pasiennya batuk, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ya, membuka mata, itu artinya ada respon secara spontan, respon sirkuler atau bahasa istilahnya ROSC ya. Kalau yang prahospital, kalau timbul ROSC baru kita cek nadi. Kalau di rumah sakit setelah 5 siklus atau setelah 2 menit baru kita cek nadi, nadinya ada, kita cek napas, napasnya ada kuat, pasiennya sadar, kita observasi dan perawatan lanjut. Kalau pasiennya tidak sadar, tapi dengan kondisi nadi ada, napas ada, berarti kita observasi. Misalnya nanti akan diberikan oksigen, ada di pemberian terapi cairan infus ya. Kalau nadi ada, napas tidak ada, nadi ada, napas ada, RJP boleh dihentikan. Nah, ini rasio kompresinya.
untuk membedakan kalau pada dewasa itu adalah 30/2, 30 kompresi, 2 ventilasi. Kalau anak-anak juga sama 30/2, 30 kompresi, 2 ventilasi kalau 1 penolong. Kalau misalnya ada 2 penolong 15/2. Cuman kalau 2 penolong kan kalau 30/2 di rumah sakit 5 siklus cek nadi. Kalau 15/2 harus 10 siklus dulu baru cek nadi. Kalau yang di in hospital. Kalau yang pro hospital apapun sampai timbul ROS-nya dulu, timbul ada reaksi spontan dulu, ya. Baru kita hentikan RJP, kita cek nadi. Nadi ada berarti RJP boleh dihentikan, ya. Bayi atau infant sama seperti anak-anak ya, 30/2, 30 kompresi, 2 penolong, 1 penolong. Kalau 2 penolong 15/2 sama. Kalau misalnya ini 10 siklus baru kita cek nadi. Kalau neonatus 3/1 ya, lebih cepat kalau neonatus. Itu perbedaan rasio kompresinya. Untuk teknik kompresinya, kalau pada usia dewasa kan 2 tangan ya, tangan kirinya di bawah, tangan kanannya di atas, menekan pada bagian sternum. Nah, kalau pada anak-anak cuman tangan kanan saja, diarahkan ini nanti ke dada bagian kirinya. Ya, kalau neonatus dan bayi, nah cari titik intermame, kemudian jadi antara garis ketemu garis intermame sama sternum. Nah, titik temunya itu adalah tempat kita menyimpan mau jempol kita atau mau telunjuk kita yang kita tekan ya untuk menekan pada bagian dada, baik itu pada bayi ataupun pada neonatus. Ingat ya perbedaan bayi dan neonatus. Kalau neonatus berarti bayi yang baru dilahirkan ya. Untuk kedalamannya dewasa 5-6 cm, kalau anak-anak 5 cm, kalau bayi dan neonatus adalah 4 cm. Kalau neonatus lebih tepatnya adalah 1/3 anterior posterior. Ini dada atasnya, ini dada depannya. Kemudian kita bagi 3. Nah, 1/3-nya kita menekannya. Itu pada neonatus ya. Nah, ini adalah kompresi pada anak-anak, cari prosesus sifoideus, di atas 2 jari prosesus sifoideus letakkan tangan kita, tangan kanan menekan, tangan kiri membuka jalan napas. Ya, ini tindakan kompresi pada anak-anak. Nah, ini adalah tindakan kompresi pada bayi dan neonatus ya. Nah, ini seperti ini. Jadi pakai ibu jari. Nah, ini buat dulu garis imajiner antar mamenya bayi, kemudian ini garis di sternumnya. Pertemuan antara garis intermame dengan sternum ini adalah tepat titik kita meletakkan tangan, baik itu ibu jari ataupun 2 telunjuk ya. Kedalamannya biasanya antara 4 cm ataupun tadi 1/3 anterior posterior. Ini contohnya RJP pada anak ya. Saya disimak mangga. Nah, lihat dulu 2 jari, kemudian letakkan telapak tangan kanan. 1, 2, 30 kali. Kalau 2 penolong 15 kali. Nah, itu harusnya tangan si ibu itu satu lagi megang ke bagian dahi supaya mengangkat si jalan napas ya, supaya jalan napasnya lebih lapang. Nah, kalau pada anak-anak 1 ya, tapi kalau pada dewasa 2 tangan ya yang menekannya. Itu perbedaan kompresi pada anak sama pada dewasa, sama kedalamannya. Kalau anak 5 cm, kalau dewasa 5-6 cm ya. Nah, ini adalah meraba denyut nadi pada bayi ataupun pada pada bayi ya, kalau neonatus nanti pakai stetoskop. Nah, pada dewasa sama anak-anak kan merabanya di nadi karotis. Kalau pada bayi adalah nadi radialis ya. Nah, di sini kita rabanya, denyutannya. Nah, ini adalah RJP pada neonatus. Kalau RJP pada neonatus berarti kan tindakan RJP-nya pada bayi baru lahir. Biasanya ada penilaian Apgar score terlebih dahulu ya. Itu kan dibahasnya di maternitas ya. Itu tidak akan bahas lagi bagaimana cara penilaian Apgar score. Sorry, maternitas dan anak mungkin ya. Ini ceritanya bayinya baru lahir. Dilakukan penilaian dulu Apgar score. Apgar score itu dilihat dari bayi menangis atau tidak, tanda-tanda adanya penilaian Apgar score 1 menit. Outnya juga. Bayi cukup bulan, lakukan suction. Ada suction karena bayi baru dilahirkan.
Kita bersihkan bayi dari cairan ketuban maupun darah. Penilaian Apgar skor 1 menit. Nah, kalau pada bayi menilai nadinya dengan menggunakan stetoskop. Oke, cepat biasanya pada bayi. Denyut-denyut. Frekuensi jantung 80 dpm, Apgar skor 3. Masih ada dia, masih ada denyut-denyutnya, Siapkan jadi ventilasi. dia tidak dilakukan tindakan RJP. Dinilai ke arah pernapasannya, ternyata dia Berikan ada masalah ventilasi pernapasannya, 20 kali dalam dilakukan tindakan 30 detik. rescue breathing. 1 2 3 4 5 6 7 Kalau pada bayi jedanya 1 8. detik, jadi 1, 9 biarkan mengembang, 2, 10 3. Kalau pada 11. dewasa kan 6 detik ya. Pada 12. saat tiupan 1 dengan tiupan 13. selanjutnya. 14 15 16 17 18 19 20. Frekuensi jantung 70. Kita cek apakah ada kebocoran sungkup. Kita berikan ventilasi Masih tetap, jadi masalahnya adalah 20 kali ventilasi. dalam 30 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Frekuensi jantung 50 dpm. Lakukan kompresi. Ini denyut jantungnya tidak terdeteksi, maka melakukan tindakan RJP. Jadi cari intermame sama garis ketemu dengan sternum, di situ posisi ibu jari kita. 1 2 1 banding 3 3. 1 Dia kompresi 1 2 3 ventilasi. 2 1 2 3 Ya, itu 3 untuk, 1 2 RJP 3 pada 4 neonatus. 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5. Frekuensi jantung 80 Ini diberikannya dpm. selama Kita 2 berikan menit ya. ventilasi. Jadi kita lihat selama 2 menit. Setelah 2 1. menit baru kita evaluasi. 2 Dasar evaluasi nadinya ada, tapi nafasnya gas pun, 4. berarti kita berikan lagi rescue breathing. 5 6 7 8 9 10. Oke, frekuensi jantung 110 dpm. Berikan perawatan pasca resusitasi. Nah, ini nadi sama nafasnya sudah ada, cuma nafasnya belum adekuat sehingga diberikan Perawatan pasca resusitasi simple dengan mask ya, pengulangan dengan nilai oksigen melalui Apgar simple skor, mask. kemudian dipindahkan ke ruang NICU dengan menggunakan inkubator. Kalau pada bayi yang sudah mengalami henti jantung biasanya ada observasi. Apgar skor 6, Lalu siapkan di inkubator. ruang NICU. Itu untuk RJP pada neonatus. Sekarang yang akan dibahas adalah RJP pada bayi ya. Oh sorry, untuk neonatus sarung tangannya itu harus menggunakan sarung tangan steril. Sedangkan pada bayi, pada anak, pada dewasa cukup sarung tangannya adalah sarung tangan bersih. Untuk tahap awal pastikan keamanan penolong, keamanan pasien, dan lingkungan. Ya, sarung tangannya adalah sarung tangan bersih ya pada bayi. Yang steril itu hanya pada neonatus. Jika sudah memastikan keamanan, maka hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah mengecek respon dengan cara Nah, bedanya kalau pada bayi menepuk cek telapak responnya kaki bukan bayi. kaki, tapi ditepuk pada bagian kaki. Nah, bangun nak. Nah, bangun nak. Bangun nak. Jika memastikan tidak ada respon,
Langkah selanjutnya adalah shout for help, minta bantuan, aktifkan AMS. Ya, minta bantuan ke rumah sakit terdekat supaya dikirim ambulan. Tapi kalau misalnya langkah selanjutnya mengecek circulation dengan cara mengecek nafas dan nadi. Mengecek nadinya. Nah, bedanya kalau pada bayi cek nadinya adalah di situ ya. Ada bagian nadi radial. Jika tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka lakukan kompresi 30 kali menggunakan dua jari. Boleh dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Setelah melakukan kompresi, langkah selanjutnya airway, bebaskan jalan nafas. Buka dulu jalan nafas, berikan ventilasi. Langkah selanjutnya breathing, berikan ventilasi 2 kali. Untuk satu penolong, lakukan kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali, sebanyak 5 siklus. Ya, jadi kalau satu penolong 30. Untuk dua penolong, lakukan kompresi 15 kali, ventilasi 2 kali, sebanyak 10 siklus. Tadi kan 5 siklus 1, ya, kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Ya, itu untuk tindakan RJP pada bayi ya. Jadi perbedaannya adalah kedalaman, kemudian cara cek nadi ya, sama cara penekanannya. Kalau pada bayi bisa dengan cara menekan dengan ibu jari ataupun menekan dengan 2 jari ya. Titiknya sama. Jadi garis bertemu imajiner intermamae sama garis sternum ya, pertengahan sternum. Ini adalah RJP pada kasus trauma, misalnya pada pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kita misalnya melintas di situ. Nah, pasiennya terlihat dia mengalami penurunan kesadaran. Sama sih kalau untuk urutan awal tindakan 3A dulu, setelah 3A kemudian kita cek respon, setelah cek respon, call for help dulu ya, minta bantuan supaya secepatnya ambulan datang. Kalau sudah ambulan datang, sudah menelpon, call for help, kita cek nadi. Cuman pada saat kita menangani kasus yang ada trauma pada bagian servikal, trauma pada bagian kepala, ada cedera servikal lah intinya. Nah, sebelum kita buka jalan napas, misalnya nanti pada saat kita setelah kompresi kan berarti buka jalan napas, berikan ventilasi ya. Atau misalnya kalau di prahospital berarti buka jalan napas saja, ventilasi nggak ada. Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut, pasien fiksasi dulu bagian lehernya. Fiksasi bagian lehernya itu bisa dengan menggunakan nekolar atau dengan kita fiksasi menggunakan tangannya, karena kan itu diajarkan di Gadar. Nah, sebaiknya untuk pemberian ventilasinya BPM ya. Kalau BPM tidak adekuat, berarti kita pertimbangkan untuk pemasangan ETT. Kalau gagal ETT, berarti harus melakukan tindakan kripotiroidotomi. Nah, jangan lupa bukan hanya fokus untuk melakukan tindakan RJP, pada kasus-kasus dengan keadaan trauma juga ada kontrol perdarahan dan berikan cairan, karena percuma kita fokus RJP tapi pendarahannya tidak terkontrol, cairannya kurang ya, itu juga sama pentingnya. Ini adalah RJP pada kasus tenggelam. Jadi ada jika kita menemukan ada korban mengapung misalnya di sungai ataupun di kolam, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pada saat kita cek nadi sambil kita buka jalan napas ya, sambil kita cek pernapasan. Nah, pada saat kita cek pernapasan, pada saat kita buka jalan napasnya, kalau misalnya buka jalan napasnya bisa dengan head to chin lip ataupun jaw thrust. Head to chin lip kalau tidak di non trauma, kalau jaw thrust ada trauma. Kalau misalnya ada benda asing, pada saat kita lakukan cek napas, kita bisa ambil benda asing itu dengan cross finger ataupun dengan finger sweep. Itu perbedaannya kalau kita melakukan tindakan RJP pada kasus tenggelam. Algoritma sama ya, intinya untuk alur-alurnya mah sama, cuman secepatnya aja keluarkan pasien di air, jadi tidak bisa melakukan RJP di dalam air.
Ini video ilustrasinya bagaimana melakukan tindakan RJP pada kasus tenggelam. Misalnya ambulannya belum datang, ini untuk penata laksanaan pada kasus yang tenggelam ya. Nah, sekarang pada kasus aritmia. Aritmia ini misalnya pada pasien yang mengalami akut miokard infark ya. Pada saat dilakukan analisa irama jantung, misalnya ada PT ataupun PF ataupun ada asistol. Sebenarnya untuk tata laksana pada aritmia sudah pernah Ibu jelaskan di keperawatan gada. Jadi kalau terdiagnosa korbannya mengalami PT atau PF, yang kita lakukan adalah cek airway breathing sirkulasinya, lakukan DPIP ya. Lakukan DPIP, lakukan BHD, dan pemberian obat atau drug. Yang pertama adalah DPIP dulu. Pertama dengan dosisnya 200 joule. Tidak berhasil irama masih VT atau PF, naikkan menjadi 300 joule. Tidak berhasil, naikkan menjadi 360 joule ya. Nah, setelah 3 kali DPIP ternyata masih tetap irama jantungnya, berarti ini yang kita hadapi adalah pasien dengan kondisi yang persisten.
Nah, tidak cukup hanya dengan DPIP. Jadi selain DPIP ada tindakan BHD-nya, ada pemberian obatnya, sehingga secepatnya lakukan pemasangan infus lain ya. Untuk pemberian pernapasannya kita bisa lakukan intubasi ya. Berikan obatnya yang pertama adalah adrenalin 1 mg dulu, bila tidak ada respon lakukan DPIP diulang 360 joule. Kemudian setelah DPIP BHD lagi. Setelah BHD tidak ada respon, berikan adrenalin lagi 3 mg, DPIP ulang lagi, BHD diteruskan ya. Bila tidak ada respon juga diberikan adrenalin 5 mg. DPIP lagi sampai 360 joule, BHD diteruskan. Ya. Kemudian berikan lidokain, DPIP lagi selama 30-60 detik setelah obat diberikan. Jadi selanjutnya DPIP, obat, DPIP, obat. Hentikan tindakan pertolongan jika pada saat kita melakukan tindakan sudah 20 atau 30 menit ternyata pasiennya tidak ada respon. Apalagi sudah muncul itu ada tanda-tanda kematian biologis, sebaiknya boleh dihentikan. Ya. Nah, sekarang penata laksanaan pada pasien dengan asistol. Asistol itu berarti irama jantungnya flat padahal si elektroda terpasang ya, bukan terlepas. Kalau terlepas bisa jadi akibat dari elektroda. Nah, lakukan tindakannya pada pasien yang mengalami asistol adalah RJP. Jadi tidak ada DPIP ya. Intubasi segera, berikan pasang IV line. Nah, pastikan pada saat kita melihat ini benar-benar asistol atau ada elektroda yang terlepas ya, pikirkan penyebabnya. Nah, kalau misalnya ada ini bisa dipertimbangkan untuk memasang transcutaneous passing ya, alat passing. Kemudian ada pemberian obat 1 mg diulang kalau tidak ada respon 3 mg sampai 5 mg tiap 3 sampai 5 menit ya. Ada pemberian atropin sampai 1 mg dapat diulang 3 sampai 5 menit sampai dosis maksimal ya 0,03 sampai 0,04 mg per kilo berat badan. Tidak ada DPIP pada saat kita penata laksana asistol. Stop tindakan bila tidak ada respon selama 20 sampai 30 menit ya. Dan apabila ada terlihat tanda-tanda kematian biologis ya, itu untuk penata laksanaan pada kasus AMI akut miokard infark dengan kondisi PTVF atau kondisi dengan asistol. Untuk pembelajaran RJP dengan berbagai kondisi setelah selesai, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh mangga ditanyakan di GCR. Nanti untuk video pembelajarannya akan Ibu share di GCR ya. Terima kasih, selamat belajar.